Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang problematika dalam puasa. Dalam anggota kami beranggotakan Fani Rahmasari, Egita Ratih Kusuma, dan Azuna Fitratus. Dalam bab ini kami akan menjelaskan tentang pengertian puasa, syarat puasa yang akan disampaikan oleh Azuna. Kemudian problematika dalam puasa Ramadan yang diantaranya berpuasa di bulan Ramadan akan tetapi meninggalkan sholat 5 waktu yang akan disampaikan oleh Egita Ratih. Dan kemudian yang terakhir adalah tidak berpuasa di bulan Ramadan karena bekerja guna menafkahi keluarga yang akan disampaikan oleh Fani Rahmasari. Permasalahan tersebut nanti akan dijelaskan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan mazhab. Selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi puasa. Saum atau puasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu sama yasuma yang bermakna menahan atau juga sering disebut al-imsa, yaitu menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa. Adapun puasa dalam pengertian terminologi adalah agama dalam menahan diri dari makan, minum, dan semua perkara yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu. Jadi puasa itu sudah tidak asing lagi karena puasa adalah termasuk salah satu rukun Islam. Kemudian puasa ada puasa wajib dan puasa sunnah. Salah satu puasa wajib yaitu puasa di bulan Ramadan, yang mana di sini nanti kami akan menjelaskan tentang problematika dalam puasa Ramadan. Adapun syarat puasa. Syarat wajib puasa yang pertama ada beragama Islam, balik atau telah mencapai umur dewasa, berakal, muamasis, berupaya untuk mengerjakannya, sehat, tidak musafir. Kemudian syarat syah puasa yang pertama adalah beragama Islam, berakal, tidak dalam haid, nifas, dan wiladah atau melahirkan anak bagi kaum wanita. Yang keempat adalah hari yang sah berpuasa. Jadi ketika semua syarat baik syarat wajib puasa maupun syarat syah puasa telah terpenuhi, telah sesuai kriteria, maka kita semua wajib melakukan puasa. Nah, untuk paparan masalah yang pertama yaitu bagaimana hukum seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan akan tetapi meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ataupun puasa di bulan Ramadan kan juga termasuk dalam 5 rukun Islam itu, yang mana keduanya wajib dilaksanakan tanpa boleh mengesampingkan yang lain. Nah, pada saat melakukan puasa Ramadan, sholat wajib 5 waktu juga wajib dilaksanakan. Sholat dan puasa Ramadan memiliki arti penting yang sama dalam standar keimanan seseorang. Tidak bisa kemudian salah satunya dianggap lebih penting hingga mengabaikan yang lain. Dimana kemudian memunculkan fenomena banyak orang yang menjalankan puasa tetapi mengabaikan sholat 5 waktu. Melaksanakan puasa Ramadan dan mengabaikan sholat 5 waktu tentu merupakan sebuah kesalahan kan? Nah, sebab keduanya adalah ibadah wajib yang harus dijalankan bersamaan. Nah, ini yang sering kita temui problem-problemnya itu kan, kenapa sih kok menyebabkan sampai enggak sholat waktu puasa? Dan ada juga pendapat kafir enggak sih kalau puasa tetapi enggak sholat? Terus ada yang bilang juga enggak bakalan dapat apa-apa soalnya emang cuma puasa aja enggak sholat. Nah, ini kan juga digaris bawahi itu sengaja atau tidak sengaja. Nah, nanti akan dijelaskan tentang sengaja untuk meninggalkan sholat 5 waktu dan tidak sengaja. Terus ada juga di sini sebenarnya ada dua versi. Ada yang memperbolehkan, maksudnya bukan memperbolehkan, tapi ada yang menyebut puasanya tetap sah, ada juga yang tidak sah, seperti itu.
Nah, mari kita kupas bersama-sama. Nah, selanjutnya yaitu ketidaksengajaan meninggalkan sholat. Nah, ini menurut Dr. Haji Fatur Rahman Azri menjelaskan bahwa perlu dipilih dulu apakah seseorang itu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, malas atau tidak sengaja. Nah, seperti tertidur atau lupa itu kan termasuk ketidaksengajaan. Para ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat tergolong murtad. Jadi murtad dan kafir seperti itu. Nah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembatas di antara seseorang muslim dan syirik dan kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 257. Nah, di sini juga dijelaskan lagi sebenarnya para ulama terbagi pendapatnya ke dalam dua kelompok, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Nah, untuk pendapat pertama yaitu orang yang meninggalkan sholat itu tidak dihukumkan sebagai kafir. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Nah, sedangkan untuk pendapat kedua yaitu orang yang meninggalkan sholat karena malas adalah fasik atau pelaku dosa besar. Nah, dia wajib dipenjara sehingga dia mau menunaikan sholat. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi. Nah, hal tersebut dikuatkan sebagaimana hasil fatwa Darul Ifta di Mesir yang dipublikasikan dalam majalah Amanah Ammah Lil Fatwa yang berbunyi, barang siapa berpuasa namun tidak sholat, maka puasanya sah tidak batal. Hal ini karena sahnya puasa tidak disyaratkan harus melaksanakan sholat. Hanya saja dia dinilai telah melakukan dosa besar karena meninggalkan sholat tersebut, dan dia harus segera bertaubat kepada Allah. Nah, untuk menurut Al-Quran sendiri, ini menurut surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Nah, di sini juga Allah Ta'ala berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang mensia-siakan sholat dan mengiut hawa nafsu. Mereka akan menemui algonya kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Betapa banyak pula yang melaksanakan sholat malam hanya jadinya bergadang di malam hari. Menurut hadis riwayat Ahmad. Nah, untuk alasan dibalik tidak melaksanakan sholat di bulan puasa adalah ini bisa karena lupa, dan dalam hal ini terdapat pendapat meninggalkan sholat karena tidak sengaja. Nah, seperti tertidur atau lupa, maka ia termasuk fasik. Sedangkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat dari umatku dosa karena keliru, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, untuk lupa atau tertidur maksudnya dalam bulan puasa kan emang tidur itu salah satu bentuk ibadah. Nah, di sini juga bisa dibuka lagi atau dipilah-pilah lagi, tertidur ini disengaja apa tidak. Kalau emang dia tidurnya tidak sengaja, maksudnya melewatkan waktu sholat, itu tidak apa-apa. Tetapi tidak diperbolehkan jika sudah mendekati waktu sholat
dia sengaja tertidur seperti itu. Jadi harus bisa mendalami permasalahannya. Terus di sini juga dikatakan jika puasa dan salat wajib 5 waktu memiliki ketentuan masing-masing yang terpisah satu sama lain, mulai dari syarat, rukun, dan tata caranya. Ketika puasa sudah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka puasa tersebut dinilai sah meski pada bersamaan meninggalkan sholat 5 waktu. Begitu pula sebaliknya, ketika sholat dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka sholat tersebut dinilai sah pada saat bersamaan meninggalkan bulan puasa Ramadan. Jadi di sini tuh emang udah ada patennya sendiri-sendiri gitu kalau menurut saya. Penangkapan saya dari pernyataan tersebut. Nah, dengan demikian ketika ada orang yang puasa dan tidak melaksanakan sholat, maka puasanya tetap dinilai sah ketika puasa orang tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Hanya saja dia telah melakukan perbuatan dosa, yaitu meninggalkan sholat tersebut. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena bekerja keras guna menafkahi keluarga. Tuntutan memberi nafkah keluarga merupakan suatu kewajiban dan berpuasa di bulan Ramadan di sisi lain juga wajib bagi umat muslim. Pada dasarnya tidak ada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan secara khusus mengenai hukum bagi pekerja berat seperti kuli bangunan, buruh tani, dan lainnya. Di dalam Al-Quran juga Allah hanya memberi keringanan boleh tidak berpuasa bagi orang sakit, musafir, dan orang tidak mampu. Meski demikian, ketika ada suatu masalah tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, Nabi SAW secara khusus para ulama menganalogikan dengan masalah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW. Seperti halnya tadi buruh tani, kuli bangunan, dan pekerja keras lainnya. Pada dasarnya, agama melarang seseorang mencelakakan dirinya sendiri, walau hal itu karena memaksakan diri berpuasa. Allah SWT menegaskan hal itu dalam firman-Nya yang tertera pada Quran surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi bila puasa dilakukan akan membuatmu ke dalam jurang kebinasaan, maka justru syariat Islam mengharamkan puasa. Orang itu justru diwajibkan untuk segera makan dan minum untuk mengembalikan vitalitas tubuhnya. Jadi ketika merasa tidak kuat, bisa berbuka dengan makan dan minum. Kemudian dikuatkan lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Selain itu juga apabila suatu kewajiban yang dibebankan Islam benar-benar terpikat atau sehingga benar-benar bersifat menyiksa, dengan sendirinya datanglah kelonggaran. Jadi memang tidaklah ada suatu perintah yang didatangkan oleh Tuhan yang tidak akan terpikul oleh tiap-tiap diri. Tidak ada perintah yang berat, apalagi kalau iman telah ada. Seumpama perintah sembahyang tidak sanggup dilakukan dengan berdiri, maka dibolehkan sholat dengan duduk. Jika duduk tidak sanggup, maka juga dibolehkan dengan tidur. Bila tidak ada air, boleh tayamum. Puasa di dalam musafir dan sakit boleh diganti juga di hari yang lain. Dengan demikian, puasa ialah untuk melindungi mukmin dari kejahatan, bukan untuk menyiksa atau memasukkannya. Lalu bagaimana menurut mazhab?
Di sini ada perbedaan antara mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi. Di dalam Imam Syafi'i menyatakan bahwa diwajibkan bagi para petani dan pekerja berat lainnya untuk melaksanakan niat berpuasa Ramadan di malam hari. Kemudian apabila di siang hari kepayahan yang berat dengan standar mubi al-tayamum diperbolehkan berbuka dan wajib mengkodoknya. Kemudian mazhab Hanafi mengatakan apabila para pekerja berat tidak wajib puasa dan tidak menemukan hari untuk mengkodok hutang puasanya, maka diganti dengan membayar fidyah setengah so atau 1,9 kg per harinya. Jadi di sini ada perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Kemudian ada pun ketentuan yang harus dipatuhi ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah niat. Jadi pertama kali buat seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah puasa, maka harus diwajibkan berniat di malam hari, lalu makan sahur, karena makan sahur itu sunnah dan demi mendapatkan barokah. Jadi walaupun pekerja berat itu siangnya membatalkan puasa atau bagaimana, kan tetapi harus wajib niat di malam harinya. Kemudian kedua adalah tidak berbuka kecuali saat tidak kuat. Pada siang hari ketika bekerja, apabila ternyata masih kuat, maka wajib untuk meneruskan puasanya. Akan tetapi apabila seseorang pekerja keras tersebut mengalami kelaparan, kehausan sehingga hampir mati, ataupun keletihan atau pusing-pusing hingga akan pingsan, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya lalu bisa menggantikannya di hari yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kehormatan bulan Ramadan. Maksudnya itu yaitu tidak makan dan minum di depan orang banyak. Dia harus mencari lubang persembunyian demi tidak menampakkan ke dirinya jika dirinya tidak berpuasa. Karena orang yang makan dan minum di depan publik atau di depan umum itu juga perbuatan yang berdosa. Kemudian yang terakhir yaitu mengganti di hari lain. Orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan bukan berarti mereka bebas lepas dari beban untuk tidak berpuasa seenaknya. Jadi mereka wajib menggantinya di lain hari atau di lain waktu. Kemudian bagi pekerja keras misalnya bisa menabung sedikit demi sedikit agar terkumpul uang demi nafkah selama bulan Ramadan, di mana dia tidak bekerja sehingga dia bisa ikut berpuasa di bulan Ramadan dengan libur kerja. Seperti itu. Ini adalah pembahasan dari permasalahan yang kedua. Satu persatu dari bab kita, problematika dalam puasa telah kami jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.